5 cara menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan diberi kekuatan setiap hari. Hari ini, saya, Dr. Hendra Handoko, ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu semua tentang cara menurunkan tekanan darah tinggi secara alami, tanpa panik, tanpa menakut-nakuti, dan tentu saja tanpa menggantikan obat dokter bagi yang memang masih harus minum obat. Bapak dan Ibu, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah masalah yang sangat sering terjadi pada usia lanjut. Banyak orang hidup bertahun-tahun dengan tekanan darah tinggi, tetapi tidak menyadarinya. Ada juga yang sudah tahu tensinya tinggi, tapi bingung harus mulai dari mana. Hari ini, saya akan menjelaskan 5 cara sederhana, alami, dan aman yang bisa membantu menurunkan dan menstabilkan tekanan darah, terutama bila dilakukan dengan rutin dan sabar. Ingat ya, Bapak dan Ibu, ini bukan obat ajaib, bukan juga cara instan, tetapi cara yang masuk akal, ilmiah, dan aman untuk jangka panjang. Mari kita bahas satu persatu dengan pelan supaya mudah dipahami. Cara pertama, konsumsi sayur dan buah. Cara pertama adalah mengonsumsi sayur dan buah, baik dimakan langsung maupun di jus. Bapak dan Ibu, banyak orang bertanya, "Dok, memang benar jus seledri atau jus ketimun bisa menurunkan tekanan darah?" Jawabannya, bisa membantu ya. Mengapa bisa membantu? Karena sayuran seperti seledri, ketimun, bayam, tomat, dan buah-buahan tertentu mengandung kalium, antioksidan, zat alami yang membantu melebarkan pembuluh darah. Tekanan darah tinggi sering terjadi karena pembuluh darah menyempit dan kaku. Nah, sayur dan buah ini membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan lentur, sehingga aliran darah lebih lancar dan tekanannya menurun. Bapak dan Ibu boleh minum jus seledri, jus ketimun, jus buah, atau makan sayur dan buah langsung. Semuanya boleh. Tambahan lain yang sering ditanyakan adalah bawang putih tunggal. Boleh atau tidak? Boleh, asal diberitahukan ke dokter, terutama jika sedang minum obat pengencer darah atau punya masalah lambung. Saya pribadi, Dr. Hendra Handoko, tidak pernah melarang sesuatu yang alami, selama tidak membahayakan dan dikomunikasikan dengan dokter. Cara kedua, tidur yang cukup dan teratur. Bapak dan Ibu, kurang tidur itu bisa menaikkan tekanan darah. Tidur bukan hanya soal lama, tapi juga soal jamnya teratur. Tubuh kita punya yang namanya irama sirkadian atau jam biologis tubuh. Pagi hari, tekanan darah memang cenderung naik untuk mempersiapkan aktivitas. Malam hari, seharusnya tekanan darah turun dan tubuh beristirahat. Masalahnya sekarang, banyak yang main HP sampai malam, nonton TV sampai larut, atau masih aktif saat seharusnya istirahat. Cahaya dari layar membuat tubuh mengira masih siang, sehingga hormon stres keluar dan tekanan darah tetap tinggi. Akibatnya, tidur tidak nyenyak, bangun pagi tidak segar, tekanan darah jadi tidak stabil. Idealnya, tidur 6-7 jam. Jam tidur dan bangun sama setiap hari. Ini sangat membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Cara ketiga, jalan cepat, bukan lari. Bapak dan Ibu, saya tidak menyuruh lari. Tidak semua orang bisa lari. Lutut sakit, pinggang nyeri, cepat capek, itu wajar. Yang saya anjurkan adalah jalan cepat. Jalan cepat meningkatkan sirkulasi darah, membuat pembuluh darah lebih rileks, membantu tekanan darah lebih stabil. Jalan di mana? Di taman boleh, di kompleks rumah boleh, di mal juga boleh. Tubuh tidak peduli lokasinya, yang penting geraknya. Targetnya 30 menit per hari, 5-7 kali seminggu. Kalau bisa 40-50 menit, lebih bagus. Yang penting konsisten.
Cara keempat, kelola stres, jangan dipendam. Stres itu bukan dosa, tapi harus dikelola. Bapak dan Ibu, orang yang mudah tegang, suka memendam, dan ingin mengatur semuanya, biasanya tekanan darahnya lebih sulit turun. Caranya, temukan hobi yang membuat hati tenang. Ada yang main musik, melukis, merawat sepeda, mendengarkan musik, membaca, berdoa. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Tidak semua hal harus diurus. Tidak semua masalah harus diselesaikan sendiri. Rileks itu obat alami untuk tekanan darah. Cara kelima, kurangi garam. Ini sangat penting. Bapak dan Ibu, kita sering tidak merasa asin, tapi sebenarnya garamnya sudah banyak. Garam tersembunyi ada di kecap, saus, makanan kemasan, makanan restoran. Kebutuhan garam harian itu hanya sekitar 1 sendok teh rata per hari. Biasakan makan apa adanya, tidak menambah garam di meja, gunakan bumbu alami seperti bawang, kunyit, cabai, rempah. Ini sangat membantu menurunkan tekanan darah. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali bahwa kelima cara yang telah kita bahas bersama tadi bukanlah pengganti obat dari dokter, terutama bagi Bapak dan Ibu yang memang sudah dianjurkan untuk minum obat tekanan darah secara rutin. Cara-cara alami ini berfungsi sebagai pendamping, membantu kerja obat menjadi lebih optimal, membantu menstabilkan tekanan darah, dan pada sebagian orang bahkan bisa membantu menurunkan dosis obat atas pengawasan dokter. Karena itu, jangan pernah menghentikan obat sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, menjaga tekanan darah bukan pekerjaan sehari dua hari. Ini adalah proses seumur hidup yang perlu dijalani dengan kesabaran, ketekunan, dan ketenangan hati. Tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap tubuh memiliki cerita dan perjalanan kesehatannya masing-masing. Yang terpenting adalah terus berusaha melakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Lakukan perubahan kecil, tetapi lakukan secara rutin. Mulai dari makan lebih sehat, tidur lebih teratur, bergerak lebih aktif, mengelola stres dengan baik, dan mengurangi garam. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari akan memberikan hasil besar dalam jangka panjang. Tubuh kita sangat cerdas. Ia akan merespon perlakuan baik yang kita berikan, meskipun perlahan. Saya, Dr. Hendra Handoko, berharap video ini bisa menjadi teman, pengingat, dan sumber semangat bagi Bapak dan Ibu dalam menjaga kesehatan di usia lanjut. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, tidak menakutkan, dan bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga, saudara, dan sahabat agar semakin banyak yang terbantu dan semakin banyak yang sadar pentingnya menjaga tekanan darah sejak dini. Jangan lupa juga untuk like video ini, serta subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi kesehatan lansia lainnya. Jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan, pengalaman, atau keluhan Bapak dan Ibu di kolom komentar. Insya Allah akan saya baca dan jawab pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, umur panjang, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Edukasi Kesehatan Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.